Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita memulai webinar, perkenalkan nama saya Putri Aulia Sakila yang bertugas pada siang hari ini sebagai moderator pada webinar yang berjudul Update FSSC versi 6 yang akan membahas tentang ISO 22000 2018, Amandemen 1 2024, perihal Climate Action Change, New Guidance Document, and Scam Interpretation Article, Board of Stakeholder Decision List pada tanggal 20 September 2024. Baik, sebelumnya saya akan membacakan ketentuan pada webinar hari ini, yaitu Bapak Ibu sekalian jika tidak berhalangan, dimohon untuk menyalakan video ya Bapak Ibu sekalian jika tidak ada kendala. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, harap untuk mematikan voice selama kegiatan webinar berlangsung. Lalu pertanyaan boleh disampaikan selama kegiatan webinar berlangsung melalui chat box ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk link kehadiran nanti dan materi akan dibagikan pada akhir acara. Untuk recording webinar ini dapat dilihat kembali pada YouTube Staff Solution ataupun link yang akan nanti diberikan ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Dari jam 1.30 sampai jam 1.40 akan dilakukan pembukaan. Lalu jam 1.40 sampai jam 2.30 akan dilakukan pemaparan materi tentang update FSSC 22000. Lalu pada jam 2.30 sampai jam 2.50 akan dilakukan diskusi. Lalu pada jam 2.50 sampai jam 3 sore akan dilakukan dokumentasi dan penutupan webinar. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video company profile dari PT Sapsu Prima Utama atau Staff Solution Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk disimak ya Bapak Ibu sekalian.
Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan kami, bisa chat melalui admin kami di nomor yang tertera, lalu memantau LinkedIn kami juga ya Bapak Ibu sekalian ya di Sub Solution dan juga Instagram kita Sub Solution. Baik, sebelumnya nih saya izin untuk menyapa-nyapa terlebih dahulu ya. Belum kedengeran suaranya nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Fajar, Aditya Fajar, apakah hadir Bapak? Ya, Bisa hadir, Bu. Saya hadir hadir. Pak? Oh Ya, baik. terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Pak. Baik. Ibu Anissa Nurfadilah, apakah sudah hadir, Ibu? Ya, baik. Yang lainnya, Bapak Bangkit, Ibu Delia, Ibu Dianita, apakah hadir, Ibu? Hadir, Bu. Hadir ya, Bapak. Hadir Bu Delia. Adelia hadir, Bu Adelia. Baik. Ibu Dini, Ibu Dita, bagaimana kabarnya? Baik. Ibu Dita dari perusahaan mana, Ibu Dita? Inagro. Inagro ya, CV Inagro ya, Ibu ya? Iya, betul. Oh iya, baik. Yang lainnya, Ibu Dini? Ibu Dini, apakah terdengar, Bu? Baik, kita sapa yang lain ya. Ibu Emas Agustiana. Nih, apakah Ibu hadir, Bu? Silakan, boleh direspon, Ibu. Oh, belum terdengar suaranya nih, Bu. Nih. Ibu Gabriel Glory, apakah sudah hadir, Bu? Hadir. Dari perusahaan mana, Bu? Oh, dari CV Inagro Cinawi juga. Inagro ya? Oh iya, baik, Ibu. Baik, ini untuk yang lainnya, Ibu Hidniati Safira nih. Boleh dikenalkan Ibu dari mana? Hadir Bu. Dari perusahaan mana, Bu? Saya dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri. Tirta Gracia ya, Bu ya. Iya, betul. Di bidang apa ya, Bu ya, PT itu ya? Produksi apa, Bu? Air minum dalam kemasan. Air minum Andeka ya, Bu ya. Baik, terima Iya, kasih, betul. Bu. Baik, untuk yang lainnya, Bapak Muhammad Hamdani nih. Mengniu Dairi ya, Bapak ya. Baik. Bapak Nanang Subakti dari terdengar, Pak? Ya, dari CV Inagro Cinawi. Inagro, baik. Terima kasih, Pak. Untuk Ibu Neni, boleh diperkenalkan, Bu? Iya, hadir. Dari perusahaan mana, Ibu? Dari Inagro juga. Inagro. Banyak nih ya, Inagro ya. Baik, yang lainnya ini Nino Dwi, silakan Bapak atau Ibu. Dari perusahaan apa? Sama Bu dari Inagro juga. Inagro juga ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Ibu Risa. Risa Palupi. Kenapa, Ibu? Iya, hadir Ibu. Dari perusahaan mana, Bu? Dari Inagro. Inagro, oke. Banyak ya. Inagro, yang lainnya ini Vivo V2027 ini silakan dirubah dulu ya Dari username-nya. Inagro. Inagro, yang Lenovo, username Lenovo nih dari mana nih? Lenovo atas nama Sandy dari Inagro, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Ini mungkin sudah ada beberapa yang hadir. Bagi yang belum hadir nanti mungkin menyusul ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya akan menjelaskan lagi perihal fase proyek konsultasi yang ada di PT Saksu Prima Utama. Fase yang pertama ini ada initial assessment and kick off, lalu fase yang kedua itu ada awareness training action plan. Jadi nanti kita akan mengadakan training awareness juga ya, dapat sekaligus di proyek konsultasi yang akan Saksu Prima jalani. Lalu
Setelah itu di fase ketiga ada sistem dokumentasi, lalu ada fase yang keempat kita juga akan mengimplementasi sistem tersebut, lalu sistem yang terakhir akan dijalankan sertifikasi audit stage 1 dan stage 2. Lalu untuk yang training awareness dan lain-lainnya itu akan include juga ya Bapak Ibu sekalian di proyek konsultasi yang kami berikan. Lalu bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin konsultasi maupun bertanya perihal training, bisa juga diskusi atau chat dengan admin kami ya Bapak Ibu sekalian, dan bisa juga nanti akan kita ajukan untuk diskusi di via Zoom atau bertemu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil dari pembicara pada hari ini, yaitu Bapak Gilang Anugrah Putra. Beliau berpendidikan sebagai Magister Keamanan Pangan, sedang dijalani ya Bapak Ibu sekalian ya di IPB dari tahun 2023 sampai sekarang. Lalu Pak Gilang juga pernah berpendidikan di program Profesi Insinyur IT dari tahun 2022 sampai 2023. Lalu pendidikan Teknik Teknologi Pangan IPB di tahun 2001 sampai 2005. Lalu riwayat pekerjaan beliau yaitu sebagai Food Safety Quality Consultant and Trainer PT Sapsu Prima Utama dan juga Associate Food Safety Trainer British Standard Institution, TÜV Nord, Register, Bureau Veritas yang sekarang dijalani gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk riwayat pekerjaan yang lainnya sebagai Food Entrepreneur dan Regimentasi dari tahun 2020 sampai 2024, lalu sebagai ISO General Manager di PT Matahari Putra Prima Tbk, atau biasa disebut Hypermart ya Bapak Ibu sekalian, Foodmart, Boston and Smart Club di tahun 2014 sampai 2018. Lalu sebagai QA dan QC Manager di PT Futami Food and Beverage pada tahun 2013 sampai 2014. Lalu beliau juga sebagai Food Safety and Quality Consultant di Premises Consulting pada tahun 2011 sampai 2013. Dan sebagai Food Safety Coordinator PT Nesta Indonesia di tahun 2010 sampai 2011. Lalu beliau juga pernah berposisi di QA Supervisor di PT Kaldusari Nabati Indonesia di tahun 2008 sampai 2010. Lalu sebagai QA Supervisor di PT Ceres pada tahun 2007 sampai 2008. Dan sebagai QC Supervisor di PT Sentral Pertiwi Bahari pada tahun 2005 sampai 2007. Baik, beliau juga tersertifikasi di IPP, Insinyur Profesional Pratama, lalu sebagai Lead Auditor FSSC 22000 versi 6, lalu Lead Auditor BRCGS Food Safety ISO 9, sebagai Lead Auditor ISO 22000-2018 tersertifikasi IRCA, lalu PCQI Preventive Control Qualified Individual, FDA Preventive Control for Human Food, dan juga ISO 9001-2015 Lead Auditor tersertifikasi IRCA. Baik, mungkin Pak Gilang di sini sudah hadir ya Pak Gilang? Gimana Pak Gilang? Apakah sudah ya, tenangan? Gimana sudah. Pak kabarnya Pak? Baik, Sehat baik. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Silakan Pak Gilang, apakah sudah siap Pak Gilang Oke, untuk saya memberikan coba materi? share screen dulu ya, Ya, sebentar. baik Pak. Saya izin untuk stop share. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal untuk yang pertama kali bertemu ya dalam ruang Zoom ini, karena sepertinya dari perusahaan-perusahaan yang hadir sekarang hanya ada satu perusahaan yang saya pernah kunjungi ya. Selebihnya pernah saya dengar namanya gitu ya, bahkan ada yang dekat dengan tempat pekerjaan saya terdahulu. Kalau tidak salah tadi ada dari perusahaan Tirta Gracia ya, ini Nagrek ya Bapak Ibu ya. Saya sempat kerja di Cicalengka dan rumah di Ranca Ekek gitu ya. Kemudian sebagian ada di Jawa Tengah dan yang lainnya. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua dalam kegiatan pelatihan, bukan pelatihan maaf ya, webinar yang judulnya Update FSSC 2000 versi yang ke-6,
Nama saya Gilang Anugrah Putra. Suara saya terdengar Bapak Ibu atau mungkin Di saya terdengar, Pak. Mungkin yang mungkin bisa apa? Sebentar ya, saya coba. Oke. Kalau nanti saya coba perbesar dulu ya settingannya. Oke, semoga terdengar. Boleh dicek juga ya, Bapak Ibu di tempat masing-masing apakah ada kendala mengenai sinyal ataupun yang lainnya terkait dengan audio maupun video. Oke ya. Oke, jadi kita akan bahas kilas ya, Bapak Ibu. Ini kan nggak banyak ya, durasinya hanya sampai dengan jam 3 sore. Nanti akan ada tanya jawab sekilas terkait dengan sebuah skema sertifikasi yang judulnya adalah FSCC 2000 versi ke-6. Saya yakin sebagian, kalau tidak salah ada yang sudah sertifikasi gitu ya, Bapak Ibu, dan sebagian ada yang, masih ada yang kurang terdengar. Coba boleh diperbesar Pak ininya, speakernya. Saya coba setting lagi nih. Sambil dicek juga koneksi di Bapak Ibu. Oke ya, semoga sudah terdengar. Gimana? Boleh dikasih feedback dulu Pak. Apakah yang lain terdengar, peserta yang lain? Boleh dikonfirmasi dulu. Sudah ya? Oke. Dari Bu Gabriel udah. Oke. Jadi mohon nanti bisa dibantu juga dari mungkin jaringan audio ya di tempat masing-masing. Oke, yang pertama Bapak Ibu, mungkin saya langsung ke poin yang penting ya. FSCC 22.000 ini adalah skema sertifikasi, dia bukan standar ya. Ini kadang banyak ada salah persepsi gitu ya. Jadi FSCC 2000 adalah skema sertifikasi yang diterbitkan oleh sebuah foundation yayasan. Namanya FSCC Foundation, gitu ya. Lokasinya ada di Belanda. Sekarang sudah pindah sepertinya dari Groningen ya ke sebuah kota juga di Belanda, saya lupa namanya. Tapi antara FSCC 2000 dengan salah satu standar yang mungkin Bapak Ibu kenal, namanya ISO 2000 adalah dua sertifikasi yang berbeda. Itu yang pertama saya ingin sampaikan, dan yang kita bahas adalah versi yang ke-6 saat ini ya, versi 6.0 dalam webinar singkat kita. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Slide ini ingin menampilkan bahwa kita kenal ada yang disebut sebagai bahaya ya. Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal, dan sedikit mengingatkan kembali untuk semuanya apa yang dimaksud dengan bahaya. Bahaya itu adalah unsur biologi, kimia, fisik yang berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Jadi ketika dia tidak menyebabkan dampak buruk, itu bukan bahaya gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu bukan masuk dalam kategori hazard di dalam food safety gitu ya. Apa contohnya Pak? Tidak semua bakteri itu masuk dalam kategori bahaya. Ya, kalau kita bahas apakah TPC bahaya, bukan bahaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara bakteri patogen seperti Listeria monocytogenes gitu ya, Escherichia coli, strain tertentu yang patogen gitu ya. Kemudian Salmonella gitu ya, kemudian Enterobacter sakazakii, maka itu dikategorikan sebagai hazard ya. Begitupun nanti ada bahaya kimia, bahaya fisik ditambah alergen dan juga zat radiologi yang tentu bahaya ini harus dikelola gitu ya, harus dicegah. Nah, bagaimana bisa mencegahnya? Tentu harus ada sistemnya, Bapak Ibu ya. Dan sistem itu yang nanti disebut sebagai sistem manajemen keamanan pangan atau food safety management system. Jadi harus ada sistem yang mengatur kita semua ya, seluruh dalam seluruh bagian di dalam organisasi kita dalam rangka untuk memproduksi produk yang aman gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sistem ini biasanya nanti yang paling banyak dikenal adalah HACCP ya. Cukup ya bisa dimaklumi kenapa HACCP banyak dikenal, karena kalau Bapak Ibu mengenal panduan dokumen HACCP yang ada di dalam prinsip umum hygiene pangan gitu ya, atau dalam guideline resminya disebut sebagai General Principle of Food Hygiene, dan yang terbaru adalah CC1 1969 tahun 2022. Kita kenal berarti standar HACCP ini dalam dokumen kodeks, karena yang mengeluarkan adalah kodeks, sudah diterbitkan sejak tahun 1969 gitu. Jadi cukup dimaklumi banyak organisasi perusahaan ketika membahas keamanan pangan ya yang dikenal adalah HACCP gitu ya. Dan yang juga saya ikuti perkembangan sistem manajemen keamanan pangan, terutama sebelum era tahun 2005, banyak perusahaan ya mengambil pilihan adalah pada HACCP gitu ya. HACCP ini adalah salah satu sertifikasi keamanan pangan yang panduannya diterbitkan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Codex Alimentarius Commission ya.
Sekedar informasi, dua orang profesor di Indonesia pernah menjadi Vice Chair Codex ya, Bapak Ibu, di tingkat internasional. Yang pertama, yang nanti Bapak Ibu bisa googling. Pertama adalah Pak F.G. Winarno, Profesor F.G. Winarno, dan yang kedua adalah Profesor Puryatno Haryadi gitu ya. Dan kodeks ini yang dijadikan acuan dan rujukan pada saat menetapkan batasan cemaran gitu ya. Apakah batas cemaran mikrobiologi, kimia di dalam penetapan keamanan pangan gitu ya. Nah, sejak era 2005, mungkin Bapak Ibu masih mengingat, pertama kali ISO menerbitkan standar terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan. Judulnya adalah saat itu ISO 22000-2005 gitu ya. Dan akhirnya sejak 2005, industri makanan, termasuk juga mungkin kemasan, catering, dan sebagainya, beralih ke ISO 22000 gitu. Dan si ISO 22000 ini sekarang telah direvisi di tahun 2018 menjadi ISO 22000-2018 gitu ya. Nah, tapi terutama sejak era 2010-2011, saya mengalami proses ini gitu ya, Bapak Ibu, karena saat itu saya bekerja di salah satu industri dan beralih menjadi konsultan sejak 2011, dan akhirnya perusahaan banyak beralih ke sebuah sertifikasi yang salah satu namanya Bapak Ibu lihat di sini, yaitu adalah FSSC 22000 gitu ya. Tapi sertifikasi keamanan pangan bukan hanya FSSC 22000, ada BRCGS dan lain-lain ya. Ini yang kita akan lihat. Nah, mengapa akhirnya banyak terpilih FSSC dan siapa itu FSSC? Jadi FSSC dengan ISO adalah lembaga yang berbeda gitu. Nah, FSSC adalah yayasan, ISO adalah organisasi standar internasional. Ya, di mana ISO lokasinya ada di Geneva, Swiss gitu ya. Dan ISO memiliki member gitu. Membernya adalah badan standarisasi di tiap negara gitu ya. Kalau di Indonesia berarti dia adalah BSN gitu ya. Nah, yang menarik adalah sekalipun FSSC dan ISO adalah dua lembaga yang berbeda, tapi ternyata FSSC menggunakan persyaratan ISO. Ya, kita tahu syarat yang pertama adalah nanti kita bahas ya, ISO 22000 dan ISO TS. Kemudian FSSC juga salah satu ini istilah yang digunakan oleh GFSI ya. Salah satu certified program owner yang direcognize oleh GFSI atau Global Food Safety Initiative. Jadi kenapa akhirnya beberapa perusahaan dan banyak perusahaan total update per pagi tadi ya, materi yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan, kurang lebih ada 670 perusahaan di Indonesia akhirnya beralih ke sertifikasi yang diakui oleh GFSI yang namanya adalah FSSC 22000. Jadi FSSC adalah salah satu sertifikasi yang diakui oleh GFSI ya. Ini nanti sebagian nanti Bapak Ibu bisa lihat materi lanjutannya. Kemudian siapa itu GFSI? GFSI kepanjangannya Global Food Safety Initiative. Dia sebenarnya koalisi ya, Bapak Ibu ya. Koalisi di dalamnya tuh ada industri makanan, minuman, gitu ya, retailer, akademisi, kemudian juga lembaga sertifikasi yang membentuk sebuah forum yang disebut sebagai Global Food Safety Initiative ya. Dan GFSI mereka memiliki benchmarking requirement. Jadi kalau kita sebagai pemilik standar atau sertifikasi ingin diakui oleh GFSI, maka sertifikasi tersebut harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh GFSI. Ketika Certified Program Owner atau sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan telah diakui oleh GFSI, berarti sertifikasi tersebut mengikuti ketentuan dari GFSI gitu ya. Nah, apa saja yang sudah diakui sertifikasinya, tentu salah satunya adalah FSSC 22000 ya. Tapi tidak hanya FSSC sendirian, ada BRCGS, ada Canada GAP, ada Global GAP, ada Japan Food Safety Management Association, Primus GFS. GFS ini sempat ada sedikit masalah ya tahun lalu, kemudian ada Global Seafood dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah SGF. Nah, sayangnya Bapak Ibu sampai dengan hari ini HACCP Codex dan ISO 22000 masih belum diakui oleh GFSI. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil sertifikasi HACCP dan ISO 22000, maka sertifikasi tersebut belum diakui oleh Global Food Safety Initiative. Nah, ini menjadi cukup penting terutama ketika Bapak Ibu memiliki berada di perusahaan yang bisnisnya B2B gitu ya, atau akan masuk ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Apakah mungkin retail-retail besar di dunia gitu ya, ataukah menjadi suppliernya perusahaan multinational company, maka mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh GFSI menjadi cukup penting. Jadi sayangnya HACCP Codex dan ISO 22000 belum diakui ya. Apa alasan dua standar tersebut belum diakui?
Yang pertama, untuk diakui oleh GFSI harus ada badan hukum gitu. Jadi kodeks itu bukan badan hukum, ISO juga bukan. Kemudian yang berikutnya, HACCP Kodeks dan ISO 22000 tentu sebagai persyaratan belum mengikuti seluruh persyaratan yang ditentukan oleh GFSI. Jadi itu alasan kenapa akhirnya perusahaan-perusahaan di dunia termasuk di Indonesia mengambil sebuah sertifikasi yang diakui oleh GFSI, dan mereka punya slogan ketika sudah mendapatkan sertifikasi GFSI berarti one certified recognized everywhere gitu ya. Idealnya seperti itu ya. Oke. Nah, inilah perkembangan FSSC 22000 Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2010, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ya, sejak saat itu syarat FSSC itu hanya dua gitu ya. Pertama adalah ISO 22000 2005, dan yang kedua adalah BSI PAS 220 2008. Jadi itu dua persyaratan, kemudian berubah versinya menjadi versi 1, 2, 3 sampai dengan akhirnya di tahun kemarin diterbitkan versi ke-6 gitu ya, dan ini adalah versi yang terbaru. Sudah cukup banyak industri yang mendapatkan sertifikasi. Ini mungkin belum update ya. Kalau di slide ini ada 32.000, tapi sebenarnya sudah bertambah gitu ya, dan ada 179 partner termasuk juga representatif dan sebagainya. Jadi kurang lebih inilah perjalanan FSSC dari versi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini salah satu sertifikasi yang cukup banyak perubahan versinya. Kalau kita bandingkan dengan ISO 22000, ISO 22000 baru direvisi sekali gitu ya. Pertama terbit 2005, kemudian ada revisi yang terjadi di tahun 2018 menjadi ISO 22000 2018. Nah, inilah website FSSC. Saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini untuk mengenal siapa itu FSSC gitu ya, dan mendapatkan informasi terbaru, terupdate ya. Maka akseslah website FSSC. Karena sebenarnya seluruh persyaratan FSSC di luar standar yang diterbitkan oleh ISO, maka Bapak Ibu bisa lihat di dalam website ini secara gratis gitu ya. Kan beda ya, kalau ISO Bapak Ibu harus beli standarnya di mana? Di ISO Store gitu ya. Harganya agak cukup lumayan, kurang lebih 150-an Swiss franc. Kalau dikonversi menjadi rupiah kurang lebih hampir 3 juta. Tapi kalau FSSC, Bapak Ibu bisa mendapatkan persyaratannya langsung dari websitenya. Dengan website alamatnya fssc.com. Dan seluruh perusahaan yang telah tersertifikasi FSSC, Bapak Ibu bisa lihat di dalam public register. Ya, jadi nanti silakan klik public register, dan update per pagi ini ya, ini kebetulan saya update pagi ini, ada 36.147 perusahaan di seluruh dunia, ya, termasuk di Indonesia. Mungkin ini datanya akan terus bertambah ya, karena menunggu hasil dari lembaga sertifikasi, kemudian nanti akan disampaikan kepada FSSC untuk diupload di dalam portal FSSC. Dan di Indonesia, Bapak Ibu, ada ini update juga per tadi pagi ya, ada 678 perusahaan yang telah tersertifikasi FSSC 22.000. Ya. Nah, ini cukup penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di dalam website ini, di tulisan sertifikat status yang ada di sebelah kiri, dia tidak hanya menampilkan yang valid ya, tapi juga yang disuspend juga akan muncul gitu loh. Jadi ini penting untuk bisa kita pastikan bahwa perjalanan FSSC kita lancar dan sertifikat kita tidak di-suspend. Jadi update per pagi ini ada 678 perusahaan. Tentu aktualnya sebenarnya bisa jadi lebih ya Bapak Ibu, karena proses setelah audit sertifikasi pertama kali di stage 2 sampai dengan akhirnya keluar sertifikat dan di-upload di portal FSSC membutuhkan waktu. Jadi mungkin datanya akan terus bertambah, dan ketika Bapak Ibu sudah tersertifikasi, maka nama perusahaan Bapak Ibu akan ada di dalam website FSSC gitu ya. Kemudian kenapa akhirnya berubah gitu ya dari versi 5.1 ke versi 6? Jadi ada beberapa alasan dari versi 5.1 ke versi 6, dan dalam slide ini Bapak Ibu bisa lihat inilah dokumen FSSC 22.000 versi 6 di bulan April saat itu ya, diterbitkan tanggal 1 April tahun 2023 ya Bapak Ibu. Dan apa alasan terjadi perubahan? Yang pertama adalah karena FSSC menggunakan persyaratan dari standar ISO, dan tahun 2022 terjadi terbitnya standar ISO 22003, ini menjadi salah satu alasan. Jadi ada satu standar ISO 22000 yang judulnya adalah standarnya ISO 22003-1 tahun 2022, Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of FSMS. Jadi ini sebenarnya standar ISO yang akan menggunakan adalah lembaga sertifikasi ya.
yang mungkin Bapak Ibu kenal auditor gitu ya. Tapi kenapa Pak kok lembaga sertifikasi kena ke kita? Ya karena nanti dalam ISO 22003 Bapak Ibu akan lihat salah satunya adalah bagaimana perhitungan audit gitu ya, jumlah durasi audit, kemudian juga bagaimana kategori itu ditetapkan untuk perusahaan yang dapat melakukan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Maka itu semua diatur di dalam ISO 22003 DS1 tahun 2022. Nah, salah satu yang mungkin akan kontras terlihat adalah sejak versi 6, trader dan broker itu bisa sertifikasi FSSC 22.000. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti, trader broker itu di versi 5.1 nggak bisa sertifikasi gitu. Tapi di versi 6 tuh bisa gitu ya. Jadi nanti ada dua kategori, ada F1, F2. F1 itu retail, wholesale, and e-commerce gitu ya. Kemudian F2 adalah broker, trader, atau e-commerce. Nah, jadi broker, trader itu bisa mendapatkan sertifikasi Food Safety System Certification versi 6, dan trader atau broker satu-satunya kategori organisasi atau perusahaan yang dapat diaudit FSCC tanpa memiliki persyaratan PRP gitu ya. Karena kalau broker dan trader itu kan dia ya aktivitas sehari-harinya menggunakan komputer, laptop gitu ya dari office, tetapi dalam versi 6 bisa didapatkan FSCC 2000 versi 6. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti Bapak Ibu bisa lihat salah satu additional requirement FSCC yang terbaru itu untuk mendukung programnya UN gitu ya, atau United Nations, kita kenal namanya PBB, mengenai Sustainable Development Goals gitu ya, termasuk juga perbaikan-perbaikan lainnya. Jadi kami sarankan untuk bisa mengenal lebih detail, silahkan nanti diunduh gitu ya, di-download dari website FSCC untuk dokumen FSCC 20.000 Scheme versi yang ke-6 ini ya. Ini gratis, bisa Bapak Ibu dapatkan dari website FSCC. Nah, dalam dokumen FSCC 22.000 versi 6, ini ada 5 bagian gitu ya. Bagian pertama adalah scheme overview, bagian kedua adalah requirement for organization to be audited, persyaratan untuk organisasi gitu ya. Kemudian bagian ketiga adalah persyaratan untuk proses sertifikasi, bagian keempat adalah persyaratan untuk lembaga sertifikasi, certification bodies, dan bagian kelima adalah requirement for accreditation bodies. Jadi Bapak Ibu juga ini sekedar tambahan ya, sekalipun ini tidak akan Bapak Ibu implementasikan. Ketika ada perubahan versi, yang berubah itu bukan hanya perusahaan gitu ya, tapi lembaga sertifikasi juga harus menyesuaikan. Kemudian proses sertifikasi juga harus menyesuaikan, termasuk juga lembaga akreditasi ya. Apakah di Indonesia ada namanya adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional gitu ya. Apakah KAN juga harus menyesuaikan? Iya, karena ternyata sejak salah satu lembaga sertifikasi lokal di Indonesia dan mereka sudah bisa mengaudit FSCC, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya siapa lembaga sertifikasinya, dengan sendirinya kan terlibat di dalam proses sertifikasi FSCC. Jadi sudah ada 2 lembaga sertifikasi lokal yang dapat mengaudit sertifikasi FSCC 22.000 versi yang ke-6 gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini dokumen yang Bapak Ibu akan lihat, dan saran dari kami silakan nanti dilihat di bagian yang pertama, scheme overview, dan bagian kedua adalah requirement for organization to be audited ya. Bagian ketiga silakan dibaca sekilas saja, mungkin nggak banyak yang kita akan lihat di sana yang perlu kita pahami, karena ini lebih banyak terhadap proses sertifikasi. Yang akan melakukan adalah lembaga sertifikasi gitu ya. Nah, apalagi yang berubah mungkin bagi kami ya, karena kami adalah lembaga training dan konsultasi. Jadi di versi 6 akhirnya menghilangkan persyaratan untuk requirement for training organization ya. Jadi dulu itu ya Bapak Ibu memang ada namanya LTO gitu ya, License Training Organization ya. Mungkin kompetitor kami Bapak Ibu kenal ya, ada yang kadang-kadang posting gitu ya. Nah sekarang sejak versi 6 sudah tidak ada lagi License Training Organization ya. Jadi ini juga menjadi berita baik bagi kami sebagai lembaga training, karena kadang-kadang ada juga yang mempertanyakan, Pak ini kok belum license Kak? Padahal license atau tidak license tidak menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai training organization. Yang terpenting adalah kompetensi dari trainer tersebut dia. Nah, perubahan yang terjadi dan ini dampak dari ISO 22003 adalah kategori ya Bapak Ibu ya.
tentu pilihan FSSC untuk menentukan kategori yang mana, tapi yang jelas yang pertama di versi 6 A1 A2 sudah tidak bisa. Jadi kategori itu adalah pengkategorian industri yang dapat melakukan sertifikasi FSSC. Ya, dia dibagi menjadi A, B, C, D, E, F, G, I, K, J kalau tidak salah, sampai J ya. Tapi FSSC hanya memilih mulai dari B3. Jadi A1, A2 nggak bisa. A1 itu farming of animal, peternakan. A2 itu farming of fish and seafood, mungkin tambak udang gitu ya. B3 adalah pre-process handling of plant product. Ini contohnya pack house ya Bapak Ibu. Jadi setelah dipanen, disortir, di trimming, di packing, itulah B3. C0 adalah animal primary conversion, rumah potong hewan. Kemudian C1, C2, C3, C4 adalah processing, ya, yang membedakan nanti C1 adalah perishable animal product, C2 adalah perishable plant-based product, C3 adalah animal and plant product, dan C4 adalah ambient stable product. Nah, biasanya, ini yang saya ketahui ya, Bapak Ibu, di Indonesia paling banyak organisasi atau perusahaan yang mendapatkan sertifikasi itu adalah masuk dalam kategori C4, karena C4 itu umum biasanya ya, tepung terigu, gula rafinasi, desiccated coconut gitu ya. Jadi proses produksi yang produknya disimpan di suhu ruang, biskuit, roti, coklat gitu ya, maka masuk kategori C4. Tapi C1, C2, C3 karena ada kata-kata perishable, perishable ini menuntut produk akhirnya disimpan chill atau frozen. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat bedanya C1, C2, C3, dan C4. Kemudian D adalah processing of feed and animal food. Ya, ini E adalah catering, ya, tapi dengan catatan kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam persyaratannya, yang masuk kategori E adalah catering yang catering tersebut atau food service tersebut menyajikan makanannya di tempat atau take away, gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu punya dapur, kemudian makanan tersebut dikirimkan seperti industrial catering, gitu ya, maka dia akan masuk kategori C3, bukan di kategori E, ya. Kemudian berikutnya adalah F1 dan F2, ini yang tadi saya sampaikan. F1 retail wholesale e-commerce ya. F2 adalah broker trading e-commerce. Jadi bedanya F1 dan F2, kalau F2 itu nggak ada aktivitas fisiknya gitu. Jadi Bapak Ibu sama sekali nggak punya gudang, tidak handle produknya, maka masuk kategori F2. Tapi kalau Pak saya punya toko atau retailnya menjual gitu ya. Dia simpan produknya, dia display kemudian dijual, masuk dalam kategori F1. Dan e-commerce ada kemungkinan bisa di F1, bisa di F2 gitu ya. Kemudian G adalah transport storage, ya. Kami bantu juga salah satu perusahaan saat ini ya untuk mendapatkan sertifikasi FSSC. Kemudian I adalah production of packaging, ya, packaging material, dan K adalah production of biochemical. Biochemical ini contohnya adalah flavor gitu ya, kemudian minyak atsiri, gitu. Kemudian juga liquid CO2 dan sebagainya. Maka organisasi inilah yang dapat menerapkan FSSC 22.000 versi 6. Nah, kenapa kami sampaikan di awal ini dari kategori ya Bapak Ibu? Karena nanti ya syarat kan FSSC itu ada 3 syaratnya. Syarat kedua dan syarat ketiga untuk mendapatkan sertifikasi FSSC itu tergantung kategori industri kita ada di mana. Ya, jadi apakah saya itu di C4, F1, F2, G, I, dan K gitu ya. Oke, apakah mungkin satu perusahaan bisa mendapatkan 2 kategori? Dimungkinkan dan itu terjadi. Gitu ya. Kebetulan minggu yang lalu saya baru dari Gresik gitu ya. Ada sebuah perusahaan cooking oil di mana mereka memproduksi jerigen sejak terima resin gitu ya. Jadi terima biji plastik resinnya, ada master batch-nya, mereka bikin jerigennya ya, maka industri tersebut tidak hanya masuk kategori C4, tapi wajib berlaku kategori I, Production of Packaging Material. Jadi nanti ada beberapa hal yang unik di mana satu industri atau satu organisasi mungkin punya beberapa kategori. Oke, ini adalah perubahan-perubahan dalam FSSC versi 6. Ya, yang pertama adalah ruang lingkup diperluas, ada trader dan broker, dan sejak versi 6, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi FSSC Q. Jadi dulu ada FSSC ditambah ISO 9001, kemudian namanya FSSC 22.000 quality, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada tambahan persyaratan ya, yang judulnya Food Safety and Quality Culture, ya, ini masuk menjadi additional requirement ya. Kemudian memang ada yang baru dalam additional requirement, termasuk juga penambahan yang sudah ada. Kemudian perubahan dan klarifikasi proses sertifikasi dan persyaratannya. Salah satunya adalah Mendes Audit FSSC versi 6 jelas lebih banyak dibandingkan versi 5.1. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dulunya surveillance biasanya 2 Mendes ya. Dugaan saya nanti kalau sudah versi 6 dengan scope yang sama, yaitu akan bertambah. Bisa jadi menjadi
tiga mandates audit ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir seperti apa. Kemudian terakhir adalah adanya QR code pada sertifikat FSCC 22.000. Jadi ini bagian dari mampu telusur yang ditetapkan oleh FSCC terkait dengan sertifikat FSCC. Nah, timeline mengenai FSCC versi 6 sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 1 April 2024. Jadi audit sejak tanggal 1 April ya termasuk sekarang dan seterusnya sudah sampai ya sudah harus menggunakan versi yang ke-6 dan batas waktu bagi Bapak Ibu yang dulunya sudah sertifikasi FSCC dan sekarang akan upgrade adalah di 31 Maret 2025. Tentu ini batas waktu yang ditetapkan oleh FSCC. Batas waktu dari lembaga sertifikasi ya biasanya lebih awal lagi ya, mungkin Februari dugaan saya. Karena tentu dari proses audit yang membutuhkan waktu untuk pembuatan laporan, ya kemudian sampai dengan keluarnya sertifikat. Ya. Apa saja syarat FSCC, Bapak Ibu semua? Ada 3 sebenarnya syarat FSCC. Yang pertama adalah ISO 22000 ya, dan yang terbaru yang kita akan gunakan adalah 2018. Tidak wajib sertifikasi ISO 22000, yang wajib adalah melakukan implementasi ISO 22000. Kemudian yang kedua, kita terapkan PRP ya, Technical Specification atau Prerequisite Program ya. Dan PRP ini nanti kita gunakan sebagian besar adalah ISO TS, kecuali untuk retail ya tidak gunakan ISO TS. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan tambahan yang disebut sebagai additional requirement. Jadi kalau secara persyaratan yang ada di dalam slide ini 3 ini sebenarnya judulnya nggak ada yang berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di additional requirement dulu di versi 5.1 ada 15, sekarang di versi 6 jumlahnya menjadi 18 ya. Maka inilah struktur yang terbaru dari FSCC 22.000 versi yang ke-6. Nah, bagaimana syarat ISO 22.000? ISO 2000 adalah standar yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. 22.000-nya berarti Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau Food Safety Management System, dan 2018 adalah tahun diterbitkannya. Ada 10 klausul atau 10 pasal, di mana persyaratan atau specific requirement dimulai sejak klausul 4, gitu ya. Klausul 4, konteks dari organisasi, klausul 5, kepemimpinan, leadership, klausul 6, planning, klausul 7, support, dukungan, klausul 8 adalah operation, klausul 9 adalah performance evaluation, dan terakhir adalah klausul 10 ini adalah improvement gitu ya. Dan ini cukup banyak sub klausulnya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan di dalam ISO 22000 ya terdapat HACCP. Jadi HACCP itu ada di dalam persyaratan ISO 22000 ya. Tapi tidak dijelaskan dengan 5 langkah 7 prinsip ya Bapak Ibu semua. Dia pecah menjadi klausul-klausul yang ada di dalam sub klausul di masing-masing klausul ini ya. Dan saya sengaja beri tanda warna kuning dan bintang ini untuk menjelaskan persyaratan HACCP yang biasanya kita kenal berdasarkan kodeks 5 langkah 7 prinsip ya dijelaskan oleh ISO. 5 langkah 7 prinsip itu di dalam berbagai sub klausul. Langkah pertama pembentukan tim, nanti Bapak Ibu bisa lihat di klausul 5.3. Kemudian langkah kedua, langkah ketiga sampai dengan prinsip ke-6 ya Bapak Ibu itu ada di klausul 8 ya, dan sebagian besar ada di 85, 87, 88 dan 89, dan terakhir kalau kita ingat langkah ke-7 prinsip ke-7 atau langkah ke-12 dari HACCP yang judulnya adalah dokumentasi, maka di ISO 22000 ada di dalam klausul 7.5. Jadi inilah persyaratan yang harus kita penuhi dalam syarat yang pertama untuk menempuh FSCC 22.000 versi ke-6 ya. Adakah perubahan dari versi 6? Sebenarnya versi ke-6-nya tidak ada yang berubah gitu ya. Tapi bulan Februari tahun ini Bapak Ibu, ISO ternyata menerbitkan amandemen. Ya. Jadi ini amandemen yang berlaku untuk semua standar manajemen sistemnya ISO, baik ISO 22000, 9001, 14001, 45001 yang kita kenal gitu ya, QHSE, jadi sama juga gitu ya. Nah, di ISO 22000, amandemen ini diterbitkan di bulan Februari 2024 gitu ya. Apa judul amandemennya adalah Climate Action Change. Jadi Bapak Ibu dalam amandemen ISO 22000 ini harus mempertimbangkan adakah isu yang relevan terkait dengan perubahan iklim, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, adakah pihak yang berkepentingan yang kita kenal nanti persyaratan tersebut ada di dalam klausul 4.1 dan 4.2 gitu ya. Jadi karena ISO 22000 ada tambahan persyaratan yang terbaru mengenai amandemen,
Maka karena FSSC menggunakan syarat yang pertama ISO 20000, maka dengan sendirinya FSSC juga akhirnya mengikuti ya perubahan ini, dan kita sebagai perusahaan yang akan menempuh persyaratan FSSC ataupun sudah tersertifikasi FSSC ya harus mempertimbangkan adakah isu yang relevan gitu ya terkait dengan perubahan iklim itu di 4.1 dan 4.2. Adakah pihak yang berkepentingan terkait dengan perubahan iklim ya yang harus kita jawab dalam proses implementasi dan sertifikasi FSSC 22000 versi yang ke-6 ya. Nah, ini salah satu literatur yang saya coba cari baik dari jurnal maupun majalah online gitu ya, bahwa ternyata memang climate change ini juga dapat meningkatkan resiko terkait dengan keamanan pangan. Jadi nanti silakan dicari berdasarkan karakteristik produk dan proses di masing-masing industri gitu ya. Bagaimana isunya dan siapa saja pihak yang berkepentingannya. Jadi ini yang salah satu yang terbaru di bulan Februari. Nah, syarat yang kedua dalam FSSC 2000 versi 6 adalah PRP gitu ya Bapak Ibu ya, atau Prerequisite Program. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini menjadi PPD gitu ya, Program Prasyarat Dasar. Ya. Nah, PRP yang diminta oleh FSSC dan ini juga untuk menambahkan persyaratan dari klausul 8.2 ISO 22000 adalah ISO TS sebagian besar ya. Untuk food manufacturing ISO TS 20002-1, untuk catering DES yang kedua, untuk food packaging DES 4 gitu ya. Untuk transport and storage ya sampai dengan feed and animal food kita masih gunakan ISO TS. Nah, ada satu standar yang terkait dengan PRP yang tidak dari ISO TS saat ini masih menggunakan PAS 221/2013 yaitu untuk retail. Jadi kalau retail kita PRP-nya tidak menggunakan ISO TS gitu ya, tetapi PAS 221. Nah, inilah syarat yang kedua gitu ya. Pada umumnya karena kita masuk kategori C4 gitu ya Bapak Ibu atau K, jadi yang menggunakan ISO TS 22002-1 PRP on food safety for food manufacturing adalah teman-teman yang ada di kategori C gitu ya. Kemudian dan yang juga ada di kategori K biochemical ya, maka akan menggunakan food manufacturing termasuk juga B3 gitu ya. Nah, inilah isi dari ISO TS 22002-1 PRP for food manufacturing, dimulai dari construction, layout, utilities, waste disposal, equipment suitability, management of purchase material, measure for prevention cross contamination, cleaning and sanitizing, gitu ya, pest control, personal hygiene, rework, product recall, warehouse, product information, dan terakhir adalah food defense. Jadi inilah syarat kedua yang harus diterapkan bagi perusahaan yang akan mendapatkan atau akan memelihara persyaratan FSSC 22000 versi 6, terutama untuk kategori C dan kategori K. Biasanya yang kami hadapi dalam membantu perusahaan ya untuk upgrade ke FSSC umumnya agak beratnya itu di ISO TS ini gitu ya, sebagai informasi. Nah, syarat pertama adalah ISO 2000-2018, kemudian syarat kedua adalah ISO TS. ISO TS tidak ada perubahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, syarat ketiga adalah additional requirement. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang cukup banyak perubahan itu adalah di additional requirement di versi 6 ini. Gitu. Jadi kalau kita buka ISO 2000-nya, waktu awal terbit tanggal 1 April 2023, belum ada perubahan tuh. Baru terjadi perubahan karena ISO menerbitkan amandemen di bulan Februari tahun 2024, akhirnya FSSC mengikuti juga. Syarat kedua ISO TS ini juga tidak ada perubahan. Nah, syarat ketiga sebenarnya yang banyak perubahan gitu ya. Nah, ada berapa persyaratan tambahan dari FSSC 22000 versi 6? Total ada 18. Dulu di versi 5.1 ada 15 gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan setiap additional requirement, maka perubahan itu ataupun persyaratan tersebut belum tentu berlaku untuk kita. Mohon maaf. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang berada di kategori C ya dan K ya, maka tidak akan menerapkan 2514 health status ya. Kemudian terakhir adalah 2518 requirement for organization with multi-site certification. Jadi penting untuk kita mengenal persyaratan tambahan ini berdasarkan kategori industri kita. Apakah saya di B3, C0, C1, kemudian D, E, F1, F2, G, ya, termasuk I ataupun juga K, gitu ya. Karena nanti akan bisa kita lihat persyaratan-persyaratan tersebut mana saja yang berlaku. Jadi ada management of services and purchase material, product labeling and printed material, kemudian food defense, food fraud, penggunaan logo, management of allergens,
environmental monitoring, food safety and quality culture, quality control, kemudian transport, storage, and warehousing, kemudian hasil control and measure for preventing cross contamination. Nah, kemudian PRV verification, product design and development, health status, equipment management, food loss and waste, communication requirement, dan terakhir adalah requirement for organization with multi-set certification. Nah, kami sengaja berikan warna yang berbeda nih, Bapak Ibu. Ini ada yang dikasih warna merah fontnya gitu ya. Nah, apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu lihat dalam judul itu semua warnanya merah, seperti food safety and quality culture, kemudian juga quality control, kemudian equipment management, food loss and waste, communication requirement, maka itu persyaratan yang secara judul ya Bapak Ibu itu benar-benar baru gitu. Di versi 6 ini baru ada. Jadi dulu nggak ada food safety and quality culture. Pak, dulu ada food safety culture. Iya, adanya di guidance dokumen, bukan di additional requirement. Kemudian equipment management, food loss and waste, dan communication requirement juga menjadi persyaratan yang baru. Jadi inilah sebenarnya yang berubah secara signifikan kalau kita lihat dalam persyaratan FSSC 22.000 versi yang ke-6 ya. Tetapi untuk melihat lebih detail persyaratan-persyaratan ini, mana saja yang ditambahkan, apa yang benar-benar baru ya, maka Bapak Ibu harus lihat dokumen dari FSSC-nya ya. Saran dari kami karena kita kan durasinya nggak panjang gitu. Jadi sekalipun 251 Management of Services and Purchase Material ini tidak kami beri warna merah, tapi kalau Bapak Ibu detail baca persyaratannya sebenarnya ada yang sedikit berubah tambahannya, tapi sedikit aja. Kemudian juga seperti food defense and food fraud gitu ya, yang 253 dan 254 sebenarnya secara judul tidak ada perubahan, tapi kalau nanti Bapak Ibu baca dokumennya ya ada tambahan sedikit gitu ya. Ini sekedar untuk untuk mengingatkan kita bahwa di 251 juga ada sedikit tambahan, 252 juga mungkin ada tambahan persyaratan baru yang harus kita implementasikan dan akan diaudit oleh auditor dari lembaga sertifikasi gitu ya. Jadi inilah syarat FSSC ya. Ada 3 gitu ya, ISO 2000, ISO TS, dan terakhir adalah additional requirement. Nah, sebenarnya ada tambahan persyaratan lainnya yang kadang kalau saya diskusi gitu ya dengan beberapa peserta dari kegiatan training belum ngeh gitu ya. Oh, ini tambahan ya Pak, wajib ya. Ya ini harus diikuti gitu ya. Nah, apa saja tambahan lain dibanding tadi ISO 2000, ISO TS, dan additional requirement? Maka salah satu yang penting dan ini menjadi kriteria oleh auditor ya, ini akan digunakan oleh auditor dalam mengaudit FSSC 2000 adalah namanya Board of Stakeholder Decision List. Jadi keputusannya BOS itu menjadi syarat yang wajib harus dipenuhi kalau dia memang syaratnya mandatori gitu ya, wajib gitu ya. Nah, BOS ini juga dinamis gitu kalau kata FSSC-nya. Kita nggak pernah tahu ini kapan keluar gitu, apakah bulan depan, 1 tahun lagi. Kapan kita tahunya Pak? Ya kita harus update ya. Apakah mengikuti emailnya FSSC atau kita buka secara berkala website FSSC, karena nanti dalam keputusan BOS ada beberapa yang nature-nya dia mandatori. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada nomornya, referensinya, dan deskripsinya, termasuk juga nature-nya. Ketika dia mandatori untuk organisasi, maka itu akan diminta untuk diterapkan. Ya, bisa terlihat juga di situ ada decision date-nya, effective date-nya, dan transition period-nya. Gitu ya. Bahkan untuk yang keputusan nomor 4, Bapak Ibu, ini mandatori terbit 1 April, decision date-nya 12 Maret, gitu ya, efektif date-nya 1 April, transisinya hanya 2,5 minggu. Gitu. Jadi kalau kita kelewat gitu ya, kemudian kita tidak mengikuti ketentuan ini, ya akan menjadi non-conformity dalam audit sertifikasi ataupun surveillance FSSC 20.000. Jadi perlu agak hati-hati. Ya, ini contoh tambahan mengenai parameter critical to food safety, termasuk juga mengenai the analysis shall be performed in accordance with the applicable requirement of ISO IEC 17025. Jadi contoh saja yang kami ingin juga sampaikan bahwa tolong bagi perusahaan yang FSSC selalu mengupdate gitu ya keputusan BOS sampai dengan hari ini saat kita webinar, keputusan BOS yang terbaru ya masih di bulan Maret 2024 ya, kita belum tahu kapan akan keluar lagi, dan ini menjadi tambahan yang harus kita ikuti juga. Nah, di perjalanan FSSC mengeluarkan guidance dokumen Bapak Ibu ya. Jadi guidance dokumen ini sebenarnya dokumen pendukung gitu ya untuk bagaimana perusahaan melakukan implementasi persyaratan ya dengan rekomendasi dari FSSC. Dan ini cukup banyak ya Bapak Ibu, nanti silakan lihat guidance dokumen ini dari website FSSC mulai dari environmental monitoring, equipment management, food defense, food fraud,
food loss and waste, food safety and quality culture, dan terakhir adalah transport tank cleaning ya. Tapi saya juga kami sempat konfirmasi gitu ya, Bapak Ibu ke FSSC. Jadi guidance dokumen ini dia bukan persyaratan yang wajib dipenuhi. Jadi ini ya rekomendasi saja dari FSSC. Yang Bapak Ibu akan lebih baik kalau dilakukan, tapi tidak menjadi persyaratan yang digunakan sebagai kriteria untuk diaudit gitu ya. Nah, agak berbeda dengan interpretation article. Jadi FSSC banyak tambahannya ya. Nah, jadi kalau saya kadang-kadang suka bercanda, FSSC ini sertifikasi ISO yang banyak suplemennya gitu. Ya, suplemennya ada di guidance dokumen, ada di interpretation article gitu ya. Nah, terakhir FSSC menerbitkan interpretation article. Dan sudah ada 2 yang sekarang terbit gitu ya. Yang pertama adalah quality control dan yang kedua adalah laboratory analysis for critical food safety parameter. Nah, status guidance dokumen dan interpretation article agak sedikit berbeda karena kalau Bapak Ibu lihat ini saya sengaja beri underline warna merah ya kalimat di dalam introduction-nya certification bodies and certified organization need to adhere to this interpretation article and it is the responsibility of the FSSC 20,000 contact person to keep up to date with the interpretation article dan seterusnya. Jadi ada sedikit penegasan kalau dalam interpretation article ini dan yang terbaru adalah interpretation article untuk laboratory analysis for critical food safety parameter. Ini kita sudah pernah lakukan webinarnya, sempat juga kita lakukan kegiatan pelatihannya. Jadi bagi Bapak Ibu silakan nanti dilihat persyaratan mengenai laboratory analysis for critical food safety parameter dalam dokumen interpretation article gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang berubah gitu ya. Mulai dari ISO 2000, ISO TS, additional requirement. Nah, dalam proses sertifikasi sengaja kami tambahkan beberapa sekalipun tadi saya sudah singgung. Jadi durasi audit kalkulasinya memang akan bertambah ya Bapak Ibu. Karena ini menyesuaikan dengan ISO 20003 DS1 tahun 2022. Jadi akan bertambah termasuk juga waktu reportingnya, preparationnya itu bisa terlihat. Kemudian ICT, Information Communication and Technology, atau kita kenal dengan audit online, itu dipertegas sekarang hanya boleh untuk F2, surveillance audit. Jadi full remote itu memungkinkan bagi kita yang tidak ada di F2. F2 ini adalah broker, trader gitu ya. Itu dimungkinkan untuk surveillance-nya dengan full remote gitu ya. Kemudian ada perubahan sedikit di non-conformity ya, Bapak Ibu kita kenal dalam kategori ketidaksesuaian ya, dalam audit FSSC ada 3. Yang pertama adalah minor, yang kedua adalah major, dan yang ketiga adalah critical. Nah, ada tambahan mengenai major. Jadi major ini termasuk juga ketidaksesuaian legislatif gitu ya. Jadi ketidaksesuaian terkait dengan peraturan yang ada kaitannya dengan aspek kualitas itu major. Tetapi ketidaksesuaian terkait dengan peraturan yang ada kaitannya dengan food safety itu menjadi critical, maka itu salah satu yang juga kita bisa lihat terkait dengan proses sertifikasi yang sedikit berubah gitu ya di dalam versi yang ke-6 ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu sebagai gambaran memang tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi paling tidak bisa melihat Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bahwa di FSSC 2000 ini adalah salah satu sertifikasi yang cukup banyak diikuti oleh perusahaan ya baik itu untuk industri makanan, bahan baku makanan, industri kemasan di Indonesia. Ya, kemudian syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ISO 20000 2018, kemudian ISO TS 20002 DES sekian tergantung kategori kita, dan terakhir adalah additional requirement dan sekarang menjadi 18 persyaratan tambahan. Kemudian jangan lupakan keputusan BOS karena itu juga menjadi kriteria audit, dan terakhir adalah adanya interpretation article yang juga kita perlu penuhi dalam implementasi FSSC 22000 versi yang ke-6. Saya kira itu Mbak Putri dari saya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu semua mungkin sudah jelas ya. Terima kasih Pak Gilang atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, Pak, saya izin juga untuk menyampaikan ya, sambil menyiapkan ya Bapak Ibu semua ya, menyiapkan pertanyaan untuk Pak Gilang nih. Jika ada yang mau ditanyakan, saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi terkait agenda public training dari Sapsu Prima Utama, yaitu agenda public training terdekat pada bulan September ini, tanggal 27 September, ada webinar HACCP Codex dan pengenalan sertifikasi kompetensi pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP, yaitu trainingnya online ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini free, jadi Bapak Ibu semua bisa untuk mendaftarkan ya, nanti bisa
di chat untuk ke admin kami. Lalu agenda public training terdekat di bulan Oktober, di tanggal 11 ada FSSC 22.000 versi 6 awareness. Offline ya Bapak Ibu semua, mungkin jika Bapak Ibu semua yang tinggal di Jakarta rindu gitu ya untuk training offline, bisa didaftarkan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu pada tanggal 14 Oktober ada training internal audit based on ISO 19011-2018, training online. Lalu ada tanggal 19 Oktober training online allergen management awareness. Lalu tanggal 26 Oktober ada training online BRCGS for Food Safety ISO 9, dan juga tanggal 28 sampai 29 training online pelatihan persiapan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendaftarkan ya, Bapak Ibu semua boleh di capture terlebih dahulu mungkin, atau nanti bisa dipantau ya Bapak Ibu sekalian Instagram dan juga LinkedIn kami. Baik, mungkin bisa dilanjut ke sesi diskusi Bapak Ibu semua jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk pertanyaan yang sudah disiapkan, mungkin ada pertanyaan dari Ibu ya ini, Ibu Nino Dwi, silakan Ibu, boleh on mic. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Ibu Nino dari Inagro Jinawi. Jadi ini Pak, saya mau menanyakan, kan untuk di klausul additional requirement itu di 2.5.2 terkait product labeling itu untuk aturannya yang berubah tuh seperti apa ya Pak? Boleh tolong dijelaskan secara rinci nggak? Soalnya kalau dari produk kami itu kan produknya tuh B2B gitu. Sedangkan kalau dari buyer kami, dari customer kami itu kan punya persyaratan tersendiri untuk labelnya. Itu kalau yang dimaksud dengan perubahannya di additional requirement itu seperti apa? Kemudian untuk yang klausul 25.9 terkait quality control itu kan hal baru yang diminta juga dengan oleh FFSC ya. Nah itu apakah bisa dijelaskan secara rinci apa sih sebenarnya yang diminta di baru di situ? Kan ibaratnya sebenarnya dengan kita punya HACCP dengan FFSC 5.1 misalnya itu kan sudah menerapkan quality control. Nah itu quality control yang seperti apa yang berubah gitu? Gitu sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nino. Silakan Pak Oke, Gilman. saya langsung jawab ya, Bu Nino. Mungkin yang pertama gini ya, Bapak Ibu termasuk juga Bu Nino. Kadang-kadang perubahan standar itu yang ini yang saya ikuti ya. Kadang-kadang nggak benar-benar baru juga gitu. Para pembuat standar juga buat standar ternyata pas saya lihat di perusahaan, saya sudah tebak gitu. Perusahaan ini pasti udah dijalanin. Jadi ini ya baru dari sisi persyaratannya, tapi dalam implementasi bisa jadi tidak benar-benar baru karena kita sudah melakukan pelaksanaan sistem manajemen apakah mutu, keamanan pangan gitu ya, GMP, HACCP, termasuk juga ISO 9001. Beberapa kali saya memberikan pelatihan misalkan ke salah satu perusahaan di Yogyakarta, perusahaan dairy ya, saya nggak bisa sebut ya. Nanti Bapak Ibu tahu lah, ada di Ciracas dan di Citerep, kemudian di Yogyakarta. Saya sudah tahu gitu ya, perusahaan ini sudah menjalankan sistem. Jadi training itu hanya mengingatkan saja bahwa oh ini persyaratannya ada di klausul mana dan sebagainya. Nah, khusus buat pertanyaan Bu Nino terkait dengan 252 ya terkait dengan labeling. Jadi mungkin gini Bu Nino, ini sekedar bocoran ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti silakan cari di dalam website FSSC dokumen FSSC juga, tapi judulnya yang ini changes-nya gitu, Bu Nino. Ya, jadi nanti akan terlihat ya Put ya, ini. Sudah ya. Nah, changes itu dia memberikan informasi apa yang berubah. Nah, yang berubah itu nanti dikasih warna merah tambahannya. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu lebih detail perubahan apa ya, silakan buka di dalam dokumen yang ini. Kemudian untuk yang 252 sebenarnya perubahan di 252 itu adalah terkait dengan printed material gitu ya. Nah, ini saya coba bukakan.
dan juga klaim gitu, Bu Nino. Jadi kalau ada klaim, apakah terkait dengan alergen, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, product labeling and printed material. Jadi kalau ada klaim, dan saya yakin juga perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BPOM dan ada klaimnya, pasti itu juga harus mengikuti ketentuan BPOM ya. Jadi dengan sendirinya ini kalau kita ngikutin ketentuan BPOM sudah diikuti. Hanya saya ingin menjelaskan tambahannya adalah, jadi kalau ada klaim, apakah alergen, apa contohnya alergen Bapak Ibu? Misalkan di packaging kita tampilkan gluten free gitu ya, nutrisional, kita tahu ada informasi nilai gizi, gitu ya. Kemudian method of production, apa contohnya? Sertifikasi halal, gitu ya. Chain of custody, lacak balak, misalkan MSC ya, MSP, gitu ya, atau FSC kalau di kertas, gitu ya. Kemudian raw material status ataupun yang lain, dan ini muncul di label atau packaging, maka harus ada evidence, kurang lebih itulah. Jadi kalau kita di packaging gluten free, ya berarti Bapak Ibu harus pastikan ada hasil pengujiannya ya. Memang sudah gluten free. Kalau nutrisional ya berarti ada uji proksimatnya gitu loh, untuk informasi nilai gizi gitu. Kalau method of production, sertifikat halal, ya berarti sertifikat halalnya masih berlaku gitu ya. Sekalipun kita tahu dengan sertifikasi yang dikelola oleh BPJPH sekarang tidak ada expirednya, kurang lebih gitu ya. Jadi berlaku selama tidak ada perubahan. Itu yang pertama, gitu ya. Termasuk juga ini yang saya pernah dapatkan ya ketika saya memberikan pelatihan ke salah satu perusahaan di mana mereka menyatakan 100% dibuat dari recycle. Nah, itu muncul tuh di dalam kemasan. Maka itu juga harus bisa dibuktikan bahwa memang packaging mereka 100% adalah recycle. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai ini tambahan yang kalau yang C sepertinya di Inagro bisa jadi kena, bisa jadi enggak, karena ini berlaku untuk semua. Kalau tidak ada klaim, ya berarti tidak berlaku. Mungkin informasi nutrisi, ya sertifikat halal ini akan kena gitu ya, tapi alergen tergantung produknya, tidak semua menyatakan klaim terkait dengan alergen. Tapi untuk yang kedua adalah mengenai yang D ini untuk kategori I gitu ya. Kategori ini adalah untuk packaging. Jadi di Inagro tidak akan menerapkan kategori I, dan ini lebih banyak terkait dengan manajemen desain gitu ya, artwork manajemen dan pengendalian proses printing gitu. Nah, ini pun sama juga nih Bapak Ibu. Kalau saya, ini berdasarkan yang pernah saya alami ya, memberikan pelatihan dan konsultasi apakah di perusahaan fleksibel packaging gitu ya, atau inner box yang ada printingnya. Sekalipun ini baru, tapi saya sih belum pernah melihat perusahaan packaging yang belum punya manajemen artwork gitu, dan pengendalian proses printing. Jadi ini jawaban untuk yang pertama terkait dengan apa saja yang berubah di dalam 252 gitu ya, product labeling and printed material. Nah, kemudian untuk 259 Bapak Ibu ya, 259 ya kalau nggak salah ya, saya suka lupa nih kalau. Nah, 259 ini sebenarnya gini, sejak versi 6 Bapak Ibu sudah tidak ada lagi FSSC quality. Ya. Kenapa akhirnya nggak ada lagi FSSC quality? Ini dugaan saya ya, tebakan orang umum seperti saya, sepertinya nggak banyak perusahaan yang mengambil FSSC quality. Dan di Indonesia, sepengetahuan saya, sepertinya nggak ada gitu. FSSC quality itu FSSC 22.000 plus ISO 9001 versi 2015 gitu ya. Nah, sebelum versi 6 berlaku dan ketika perusahaan menerapkan FSSC 22.000, maka dalam food safety certification itu memang hanya food safety. Hampir sebagian besar persyaratannya. Tapi sejak era versi 6, kita mulai memasukkan unsur quality di situ. Nah, itu tergambarkan di 259, quality control. Ya. Ini pun juga sama. Gitu. Kalau Bapak Ibu lihat dalam persyaratan 259, yang A1, ya, in addition to and align with clause 5.2 dan 6.2. Kita kenal ya, 52 ini adalah policy, 62 ini sasaran gitu ya. Harus menetapkan, mengimplementasikan, dan memelihara quality policy, kebijakan mutu dan quality objektif, sasaran mutu. Saya sih menduga banyak perusahaan sudah mengintegrasikan ini di dalam kebijakan dan sasarannya. Jadi ini harusnya sudah nih, ya itu yang pertama. Yang kedua, establish, implement, and maintain quality parameter in line with finished product spec adalah Bapak Ibu harus punya spek produk akhir gitu. Dan spek produk akhir itu juga mencakup parameter mutu. Ini juga dugaan saya harusnya perusahaan sih, saya belum pernah ya melihat perusahaan yang tidak memasukkan parameter mutu dalam spek produk akhir. Justru yang kadang masih terjadi itu persyaratan food safety tidak diintegrasikan dalam spek gitu. Misalkan alergen, batasan cemaran gitu ya. Jadi ini pun harusnya juga sebagian besar dugaan saya banyak perusahaan sudah. Kemudian ini sebagai tambahan dari 9.1 dan 9.3. 91 Bapak Ibu ini terkait dengan analisa, dan 93 adalah manajemen review ya Bapak Ibu. Melakukan analisa terkait dengan hasil parameter mutu ya yang terjadi di proses quality control, dan pada saat pembahasan rapat tinjauan manajemen ya memasukkan
persyaratan mutu menjadi bagian yang dibahas dalam rapat tinjauan manajemen yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali. Itu di 259A, 1, 2, 3, dan 4 terakhir adalah internal audit harus memasukkan persyaratan yang ada di 259. Itu yang terkait dengan 259A. 259B, prosedur QC, ini harusnya juga sudah ada ya. Dan alat ukur QC, gitu ya, untuk memantau quality, misalkan apa Pak, timbangan gitu ya, moisture analyzer dan lain-lain. Ini harus ada program kalibrasi dan verifikasi, dan terakhir adalah prosedur pada saat mulai pertama kali produksi line startup dan changeover prosedur. Nah, dugaan saya dari pengalaman memberikan pelatihan di versi 6 ini Bapak Ibu, termasuk Bu Nino ya, ini juga harusnya sih sudah ada gitu ya. Nah, kalau belum ada berarti silakan ditambahkan. 259A-B sudah ada. Mungkin yang perlu agak hati-hati ini mengenai line startup dan changeover prosedur. Mungkin tidak secara tegas dinyatakan di dalam prosedurnya. Maksudnya apa Pak prosedur startup ini? Kita perlu memastikan waktu kita mulai produksi itu benar produknya, benar labelnya gitu, benar packagingnya. Gitu ya. Nah, ini titip saja karena kadang-kadang bisa jadi tidak muncul secara tertulis di dalam prosedur. Ya, sedangkan nanti dalam audit bukan hanya di lapangan yang harus dibuktikan gitu ya, tapi secara dokumen juga harus memastikan apa yang ada di dalam persyaratan menjadi bagian dari prosedur Bapak Ibu semua. Oke, gitu mungkin Bu Nino. Jadi 252 dan 259 ya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Cukup baik, jelas terima. nih. Jadi sebenarnya mungkin tidak berbentuk keharusan ada SOP, karena kan mungkin itu terimplementasinya di banyak hal gitu ya, Pak. Jadi bagaimana kita menjalankan sasaran keamanan pangan tuh pasti sudah memenuhi si additional requirement tersebut, seperti itu ya. Iya, Yang benar penting Bu. sasaran keamanan pangan kita mencakup dari parameter-parameter quality control yang sesuai produk kita masing-masing. Kayak gitu. Iya. Apakah nanti dituangkannya dalam prosedur, WI, spek, dan lain-lain, itu pilihan perusahaan gitu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Nino atas pertanyaannya. Baik, mungkin yang lainnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Silakan. Waduh, gimana nih? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya merasakan sekali proses perjalanan FSCC ini ya. Karena pertama kali jadi konsultan itu 2011 adalah membantu perusahaan. Dulu tuh saat itu ya, perusahaan seperti gula rafinasi gitu ya. Kemudian terutama bahan baku gitu. Bahan kemas misalkan preform, botol, flexible packaging, kemudian cap, closure gitu ya. Dan kalau ditanya gitu ya Bapak Ibu ya, saat itu dan mungkin masih juga ini terjadi sampai dengan sekarang, kenapa akhirnya perusahaan memutuskan untuk sertifikasi FSCC 22.000? Kebanyakan jawabannya adalah karena diminta oleh customer-nya gitu ya. Dan biasanya customer-nya adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ini yang biasa jawaban yang kami dapatkan gitu ya. Jadi kalau nggak multinational company, food service yang dari luar, akhirnya itu yang menyebabkan kenapa perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi FSCC. Dan FSCC berdasarkan regulasi di negara kita, statusnya belum mandatori ya Bapak Ibu. Sertifikasi keamanan pangan masih sukarela ya, termasuk HACCP, kecuali Bapak Ibu ada di dalam kategori produk yang resiko tinggi yang diatur dalam PMR, Program Manajemen Risiko, dengan produk steril komersial atau produk yang dikemas dengan kemasan aseptik. Maka itu menjadi wajib sertifikasi HACCP. Selebihnya pada umumnya sertifikasi seperti HACCP atau ISO 2000 dan FSCC 2000 memang belum menjadi persyaratan yang wajib harus diikuti, kecuali perusahaan seperti tadi. Yang wajib adalah pemenuhan terkait dengan izin edar gitu ya, apakah BPOM gitu ya, atau kalau ada dagingnya berarti harus mengikuti ketentuan dari NKV gitu ya, kalau ada produk perikanannya berarti harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Kelautan Perikanan dan sebagainya. Karena saya juga pernah menjadi pengusaha gitu ya Bapak Ibu sejak 2018 dan berakhir di 2023 akhir ya, 2024 awal ini. Jadi saya juga menyadari memang berat gitu ya untuk mendapatkan sebuah sertifikasi. Dan pada saat perjalanan bisnis kita semakin meningkat, lambat laun sertifikat itu menjadi tidak bisa ditolak gitu, karena itu menjadi syaratnya buyer atau juga syaratnya customer gitu. Dan salah satu sertifikasi yang banyak diambil saat ini adalah jatuh kepada pilihan
Food Safety System Certification. Dan menurut pandangan kami dari beberapa skema sertifikasi seperti FSCC dan yang lainnya yang diakui oleh GFSI seperti BRCGS, masih lebih banyak FSCC 22.000. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand, open mic, ataupun diketik di chat box ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, ada. Ini sambil saya ajak diskusi ya, Bapak Ibu. Kalau tidak salah, ada dari industri, hadir juga Bapak atau Ibu dari akademisi ya. Ya. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ingin tanyakan, Bapak Ibu diketik atau disampaikan. Mungkin saya coba tanya ya, kan ada salah satu dari ini, industrinya tadi ya. Kalau Tirta Gracia Semesta Mandiri, apakah sudah sertifikasi FSCC? Silakan. Tirta Gracia nih, saya boleh disebutkan ya Pak ya? Ibu Anissa, Bapak Anda, dan juga Pak Rahmat. Mungkin ada di ruang Zoom, Bapak Ibu sekalian. Oke, ada Bu. Oh, ada nih Pak Anda nih Pak. Oke, sudah sertifikasi ya Pak? Saya lihat dari profilnya menjadi co-manufacturing ya Pak? Ya, sudah sih, sudah sertifikasi FSSC kita dari 2002 kalau nggak salah ya. Oke, 2022 gitu ya Pak ya? Ya. Oh ya, oke. Co-manufacturing untuk salah satu brand yang terbesar ya Pak ya? Air minum dalam Ya, kemasan kita ya? di Fit, Bu. Pak, Ya, di oh, Air Minum Fit. oke. Karena saya ada sedikit cerita membantu induk perusahaannya gitu ya Pak, yang brand satunya Ya, Pak. lagi. Kebetulan saya Oh ya, yang depannya A itu ya Pak. ya si biru. Ini sekedar informasi, dua plan produk tersebut yang sertifikasi FSCC dulu di versi 6 saat itu di plan Gekbrong Cianjur dan Ciherang Bogor adalah dua plan yang mendapatkan sertifikasi FSCC 22.000 pertama kali gitu. Jadi ya saya sedikit banyak pernah mengenal karakteristik proses yang ada di tempat Bapak salah satunya karena pasti sistemnya hampir mirip ya Pak ya, mengikuti prinsipal atau Betul, Pak. induknya. Hampir mirip sih. Untuk secara proses hampir mirip. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanya boleh, bisa kita jawab sebisa mungkin. Semoga bisa saya jawab. Oke, silakan. Diki, Bapak Diki Saputra, silakan Pak. Ya, halo Pak. Ya, sudah terdengar Pak Ya, Diki, silakan. Izin bertanya Pak. Jadi di perusahaan saya ini untuk di bulan Oktober ini Pak mau audit FSC versi 6. Nah, saya masuk ke apa ya? Kalau di tim food safety-nya. Nah, saya kurang terlalu paham, makanya saya untuk ikut webinar ini untuk daftar periksanya mungkin lebih lengkapnya bisa di-share nggak sih Pak untuk audit FSC yang versi 6 ini? Kalau yang dulu kan versi 5.1-nya saya belum terlalu ikut, cuma udah tergabung, cuma belum terlalu paham gitu Pak. Atau memang tambahannya saja Pak yang bisa Bapak kasih? Makasih Pak. Oke. Sebenarnya untuk ini kan bicara mengenai checklist atau untuk kepentingan internal audit ya. Iya, Saran Pak. saya kan ini tiap perusahaan tuh punya model masing-masing gitu ya. Pilihan yang menurut saya lebih ideal adalah checklist periksa atau checklist audit itu harus melihat melalui pendekatan proses approach. Nah, cuman ini agak rumit ya. Rumitnya apa? Waktunya panjang gitu. Jadi kita memastikan memang proses itu sesuai dengan persyaratan. Nah, tapi kalau Pak ada nggak cara cepat untuk bisa memastikan seluruh persyaratan FSCC 2000 versi 6 itu sesuai? Maka gunakanlah apa yang muncul di dalam standar. Gitu. Ini sengaja saya tampilkan Mas Diki. Jadi yang pertama tentu ISO 2000. Ini mungkin sekedar tambahan aja. Belum muncul ya, maaf. Mbak. Jadi
Jadi kalau ISO 2000 ini masih sama yang lama, jadi silakan gunakan yang baru. Tambahkan ini aja Mas Diki. Nah ini 4142 mengenai climate action change. Ini tolong tambahin karena ini menjadi persyaratan yang wajib. Jadi pasti akan ditanya oleh auditor konteks organisasi 41 yang biasanya akan dijawab dengan SWOT. Ya, kemudian 42 ini biasanya hanya berupa daftar gitu ya. Ini kan tergantung format ya. Itu tolong dipertimbangkan climate action change. Kemudian untuk ISO TS juga ini nggak ada perubahan. Jadi Mas Diki bisa gunakan checklist yang lama. Nah, tinggal ditambahkan additional requirement yang terbaru. Nah, ini sepertinya harus ada tambahan karena ada yang benar-benar baru. Nah, bagaimana tambahan yang terbaru? Kayaknya lebih baik Mas Diki buka dokumennya yang tadi ya, yang saya tunjukkan. Kemudian silakan tambahkan yang ini aja nih, saran saya. Ya, dari 251 sampai dengan 2518 seperti itu. Itu cara paling cepat sih untuk menjawab. Kita telah memastikan seluruh persyaratan dari FSSC 2000 versi 6 apa telah sesuai gitu ya. Sekalipun pendekatan standar atau pendekatan persyaratan itu agak lebih kaku biasanya ya, dan tidak bisa dalam gitu loh mengikuti proses seperti itu. Mungkin gitu ya Mas Diki sementara. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Nino, silakan Bu. Nah, oke. Terima kasih Pak. Saya izin tanya lagi boleh ya? Ya, boleh. Ya, jadi ada dua hal lagi yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya nih Pak, untuk tadi kan disebutkan ada amandemen yang terkait climate change ya. Nah itu kan kalau kaitannya dengan apa namanya itu kan lebih ke klausul 4 ya kalau nggak salah. Jadi apakah boleh kalau misalnya kita hanya menganalisa itu sebagai suatu analisa, tapi di akhirnya di sasaran keamanan pangannya itu hanya berujungnya ke environment monitoring aja. Misalnya kayak perubahan iklim mempengaruhi aktivitas mikrobial gitu misalnya, menambah apa namanya resistensi si mikrobial patogen misalnya gitu. Tapi nanti pada akhirnya dia sasarannya menjadi environment monitoring kita ada analisa patogen kayak gitu. Secara goals-nya gitu maksudnya. Apakah kayak gitu cukup untuk memenuhi standar revisi versi 6 ini? Terus yang kedua, sorry saya nambahin pertanyaan tentang food safety quality culture. Itu apakah bisa dijelaskan ya Pak? Ini kan sebenarnya bukan hal yang baru di 5.1, tapi kan ada tambahan tentang quality culture-nya yang baru. Itu implementasinya seperti apa ya Pak? Kalau boleh dicontohkan, kalau dari organisasi-organisasi lain mungkin yang sudah applicable gitu. Kebetulan produk kami di C4 sih Pak, produknya. Produknya apa Bu? Boleh tahu? Sugar, coconut sugar. Oh, coconut, gula aren ya Bu ya, gula aren, gula kelapa ya. Gitu Pak. Oke. Ya, Oke. terima kasih Pak. Sama-sama. Ini saya coba bukakan standarnya ya, Bapak Ibu, biar ya saya nggak salah jawab juga ya. Sebentar, di ISO 22000, 2000. Oke, semoga terlihat. Sebenarnya Bu Nino, saya paham sih, ada memang sebagian organisasi yang menentukan sasaran berdasarkan konteks 41, 42, dan risk assessment. Tapi itu tidak menjadi persyaratan yang shall gitu, nggak harus. Gitu. Jadi mengkaitkan, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah memahami ya, terutama ini muncul di ISO 9001 tuh dulu. Jadi 41, 42, kemudian dilihat resikonya, kemudian menjadi goals atau sasaran gitu ya. Karena kalau di dalam standar, terutama di 6.1 ya, ini kan kaitannya ke 61 ya, action to address risk and opportunities ya, langkah untuk tindakan untuk menangani resiko dan peluang. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tidak secara tegas ISO itu menyatakan harus menjadi sasaran itu Bu. Itu yang saya pahami ya. Sekalipun saya paham memang ada beberapa organisasi terutama yang menggunakan pendekatan yang terjadi di ISO 9001 mengkaitkan antara 41, 42 kemudian menjadi 62 karena kaitan yang ini 6.1 ini. Jadi waktu kita menentukan resiko kita mempertimbangkan 41, 42, kemudian 43, kemudian disambungkanlah ke 6.2 gitu ya. Tapi
tidak harus sekaku itu gitu Bu dalam menentukan sasaran. Tapi Pak, gimana kalau kita menentukan sasaran dengan model pendekatan seperti itu? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, kan tidak dilarang juga oleh ISO. Itu silakan. Nah, apakah boleh saya menentukan isu, kemudian saya menetapkan sasaran seperti tadi? Sebenarnya sih masih relevan ya Bu Ninu ya. Jadi boleh, oh ya ada perubahan iklim. Justru yang penting adalah dalam amandemen itu yang perlu kalau kita melihat kembali kepada klausul adalah jawaban kita terhadap 4.1 gitu ya Bapak Ibu. 4.1 ini memahami organisasi dan konteksnya. Jadi kita perlu menentukan isu ya, baik itu isu eksternal eksternal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memastikan juga siapa pihak yang berkepentingan dengan perubahan iklim terhadap organisasi kita untuk produk yang kita kelola. Nah, setelah itu barulah kaitkan ini dengan 6.1 sehingga kita melakukan tindakan pencegahan yang akhirnya oleh ISO diakomodir di dalam langkah untuk menentukan resiko dan peluang. Itu sih Bu. Jadi itu pilihan saja, ya boleh dilakukan seperti itu. Yang penting jawaban amandemen itu Bapak Ibu harus jawab ya. Kenapa saya nyatakan harus jawab? Karena statement dari standar ISO 2000 di climate action change itu kalimatnya shall ya. Bapak Ibu perlu pahami shall itu harus. Jadi pasti akan ditanya gitu. Beda dengan should gitu gitu. Kalau should itu perlu gitu ya. Kalau shall itu ya harus harus apa ya Bapak Ibu akan diminta untuk membuktikan bahwa organisasi itu telah menentukan ada nggak isu yang relevan atau tidak. Nah, dokumentasinya akan dituangkan di mana itu pilihan organisasi termasuk juga yang 4.2. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa ya Bu lupa saya. FSQC Pak, Political Culture. Oh, FSU. Ya, contoh implementasinya gitu Pak. Oke. Gini Bu, mungkin jawaban singkat saya karena kita kan nggak panjang ya. Ibu sudah sempat buka guidance dokumen food safety and quality culture belum, Bu Nino? Coba. Iya sudah Pak. Oh sudah ya. Ya, ya kan ada 4 guidance ya di situ. Iya. Nah itu maksudnya kalau yang maksudnya saya butuh kayak gambaran lain aja sih seperti apa di contoh-contoh program yang bisa diadop mungkin gitu ya untuk apa namanya referensi gitu Pak. Takutnya apa namanya persepsi kita masih belum baik betul gitu. Kalau dari secara guidance 4 itu sih sudah kami laksanakan gitu. Cuman mungkin butuh ada referensi program-program lain. Terima kasih. Satu standar yang bagus ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya coba cari sebentar ya. Saya jadi lupa nih standar ISO-nya ya. Ini menurut saya cukup menarik. Dan Bapak Ibu terus nanti bisa buka SNI-nya. Dan ini sebenarnya tidak disinggung di dalam guidance dokumen dan guidance dokumen FSCC termasuk additional requirement. Nah ini standarnya nih Bu. Pak. Ini cukup bagus ya. Jadi ternyata ISO itu sudah menerbitkan standar yang judulnya 10.010/2022. Jadi kalau untuk ingin memperkaya model yang bagaimana pendekatan dokumen quality management guidance to understand, evaluate, and improve organizational quality culture menjadi salah satu contoh yang mungkin bisa diterapkan Bu Nino ya. Dan kalau sudah versi SN ini sepengetahuan saya nggak nyampe 100.000 ini harganya, jadi bisa Bapak Ibu beli. Nah, pendekatannya bagaimana? Ini tertuang di dalam klausul, jadi ada kurang lebih 9 klausul. Ya, dimulai dari menentukan konteks, menentukan budaya, ya, terus menentukan budaya mutu yang diharapkan, kemudian menentukan budaya saat ini, kemudian setelah itu menentukan dan menerapkan tindakan untuk mencapai budaya mutu yang diinginkan dan menanamkan termasuk mempertahankan. Jadi ini contoh yang menurut saya cukup baik ya Bu Nino sebagai tambahan bagaimana organisasi dalam menerapkan gitu ya. Sekalipun kita paham bahwa dalam FSCC 2000 yang menjadi persyaratan yang wajib adalah yang tertuang di dalam additional requirement di FSCC itu yang mandatori itu ya. Karena ada 2 syarat sebenarnya ya. Pertama, 4 elemen itu ya, komunikasi, feedback, dan lain-lain. Kedua, ditetapkannya program, sasaran, timeline, ya, dan bagaimana mencapai sasaran tersebut. Nah, toolsnya bisa menggunakan ini, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan pendekatan yang ada di dalam salah satu standar BSI ya, British Standard Institution. Ini saya coba bukakan dulu. Maaf ya kalau ada suara azan, saya sambil terus.
Nah, ini juga cukup bagus nih Bu Nino, dan ini standarnya free Bu. Jadi Ibu nanti bisa download gitu ya. Sekalipun sebagian perusahaan ya Bu Nino, kalau saya ingin sampaikan di sini ya Bapak Ibu, dalam menjawab food safety culture itu memang ngasih sebatas bagaimana mereka menjawab dari sistem gitu ya dan dokumentasi gitu. Jadi mereka jawab gitu ya. Nah, cara jawabnya bagaimana? Ada yang menetapkan dengan membuat prosedur food safety and quality culture. Ini best practice aja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti perusahaan akan menentukan visi misi gitu ya, kemudian policy. Setelah itu membentuk tim, dari tim melakukan assessment, dari assessment membuat program ditetapkan sasaran, setelah itu dipantau, dievaluasi secara berkala, maka itulah contoh yang eh, ya kadang dilakukan oleh sebagian perusahaan. Sekalipun di dalam penerapan food safety quality culture tidak mewajibkan berupa prosedur gitu ya. Bapak Ibu perlu hati-hati dalam implementasi dan ketika diaudit. Kalau diaudit saran saya ya kita perlu lihat dokumen standarnya atau skemanya berbicara seperti apa gitu. Jadi itu pilihan saja. Mungkin sementara itu sih Bu Nino bisa dengan ini PAS 320, bisa juga dengan SNI 1010. Ini sekira salah satu contoh yang bagus gitu ya. Sekalipun food safety and quality culture itu tidak bisa dinilai dengan hanya cukup dokumen gitu Bu. Kalau kita bicara implementasinya itu yang cukup penting, dan memang juga agak berat bagi auditor untuk menilai food safety culture itu berdasarkan proses audit yang singkat gitu ya. Jadi nggak cukup gitu ya. Akhirnya auditnya ya udah dokumennya ada, itulah yang dinilai. Tapi apakah budaya mutu dan keamanan pangan itu sudah terbangun? Itu nggak mudah dengan nilai 1 jam 2 jam gitu ya Bapak Ibu. Dan ini yang saya lihat sudah mulai menjadi concern bagi para expert dalam menetapkan standar, karena food safety culture ini Bapak Ibu bukan hanya menjadi persyaratan GFSI gitu ya, tetapi juga sudah muncul di dalam dokumen yang mungkin Bapak Ibu kenal, judulnya General Principle of Food Hygiene ya, yang ada di revisi tahun 2022. Ya, saya kira itu sih Bu Nino sementara ini. Baik, terima kasih Pak. Terus mungkin tambahan nih Pak, Ya. untuk Mendes auditnya itu kan katanya ada perubahan. Nah Iya, itu Bu. apakah seluruh jenis kategori foodnya itu sama untuk 3 Mendes audit atau seperti apa ketentuan untuk hari audit? Oh, oke. Ini terakhir ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga mengenal. Jadi dalam audit itu ada namanya kalkulator audit. Nah, kalkulator itu yang punya lembaga sertifikasi. Nah, kalkulator itu munculnya di mana ya Bapak Ibu? Adanya di dokumen FSSC di sini. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam certification process. Ini saya coba tunjukkan di sini. Mendes. Kalau nggak salah tadi ada nih. Ya. Ya, sebentar ya, ini takut bingung. Saya coba buka dulu ininya. Mendes. Oke, jadi Bapak Ibu dalam FSSC dan sebenarnya ini juga berlaku untuk skema sertifikasi lain ya. Jadi ada yang namanya kalkulator audit. Ya, semoga bisa terlihat. Ya, ini jarang dibahas dalam training sebenarnya. Nah, hanya dibahas kalau kita mengikuti training lead auditor. Jadi basic audit duration itu Bapak Ibu totalnya adalah DS plus TD plus TH plus TFT. Gitu ya. Nah, dari mana TD plus TH? Bapak Ibu harus punya ISO 2003 karena nanti setiap kategori itu beda-beda. Jadi kalau kategori Bu Nino C4 itu berapa Mendes? Saya lupa ya, nggak hafal satu persatu. Yang B itu berapa? Jadi sudah ada aturannya untuk TD plus TH gitu ya. Nah, salah satu yang berubah Bapak Ibu adalah mengenai TFSSC. Jadi sekarang TFSSC itu kan ini total TD plus DS plus TFSSC. Nah, si TFSSC sendiri sekarang kalau Bapak Ibu jumlah hasapnya 1 atau 2 dan karyawannya kurang dari 250 itu menjadi 1 Mendes. 8 jam gitu ya. Tapi kalau jumlah karyawan lebih dari 250 atau hasap studinya ada 3 itu ya, maka menjadi 1,5. Ini sendiri sudah berubah nih. Gitu ya. Ini basicnya gitu ya. Kemudian auditor juga diberikan waktu untuk preparation
dan reporting gitu ya. Nah, preparation dan reporting itu menjadi 2 jam untuk audit report preparation dan 8 jam untuk working hour. Jadi dari sini saja Bapak Ibu sudah bisa melihat ada tambahan durasi audit ya. Dan berikutnya adalah kalau surveillance, kenapa surveillance itu durasinya lebih singkat dibandingkan resertifikasi atau sertifikasi? Karena surveillance itu cara ngitungnya ya Bapak Ibu adalah 1/3 dikali DS plus TFSS. Jadi kalau kita punya 6 Mendes atau 5 Mendes audit pada saat sertifikasi, kemungkinan ya kurang lebih ya kalau nggak 3 ya 2 gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Tapi kalau resertifikasi berarti bisa jadi 5 Mendes audit. Nah, Mendes itu Bapak Ibu semua men per des. Jadi kalau 1 Mendes, 1 auditor 1 hari. Kalau 2 Mendes bisa jadi 1 auditor 2 hari atau 2 auditor 1 hari. Nah, hitungan-hitungan ini yang Bapak Ibu ya tentu perlu tanya ke lembaga sertifikasinya. Biasanya kalau terlalu banyak, beberapa lembaga sertifikasi mungkin akan kembali menanyakan mengenai jumlah karyawan. Karena jumlah karyawannya cukup signifikan. Yang benar-benar aktif berapa Pak? Karena kalau dihitung semuanya, kadang-kadang di beberapa perusahaan akan menjadi bengkak gitu ya durasi auditnya dan akhirnya menjadi lama. Kurang lebih itu sih Bu Nindo. Nanti bisa dilihat lagi di sini. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu detail. Tapi inilah kalkulator dalam atau basic audit duration calculation yang dari TFSS-nya berubah, dari preparation reporting-nya juga berubah, dan Bapak Ibu kemungkinan akan bertambah. Jadi saya tidak nyatakan semua jenis kategori 3 hari ya, Bu Nino ya. Itu hanya contoh aja gitu. Karena itu tergantung dari jumlah karyawan dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, sudah Oke, saya terjawab jelas serahkan ya, Bu Nino. ke Putri. Ya, baik Pak Gilang. Terima kasih Pak Gilang atas penjelasannya, jawabannya ya. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu semua ya. Untuk jawaban dari Pak Gilang, baik saya izin untuk share screen. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Putri Aulia Sakila sebagai moderator pada pagi hari ini menutup webinar update FSSC 22.000 versi 6. Mohon maaf bila dari Subsolution ada kurangnya ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.